Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ada apaan sih? Inggit bertanya-tanya. Ya mana gue tahu, kan baru dateng. Lihat Gih, heboh bener. Lumayan ada minyak gorengnya yang lagi hits. Bisa aja loh. Ya emang bener kok, emak gue gagal masak gara-gara stok minyak di warung ludes. Gagal tuh gagal panen, gagal move on, bukan gagal masak. Itu mah tinggal beli di warung sebelah, delivery order, gak usah ribet, drama perdapuran. Itu kan buat kita yang muda, versi emak mah beda Git. Ya ampun, Hilda, pekik Okta menutup mulutnya sendiri. Astagfirullah ibu-ibu, ini ada apa ya? Inggit bertanya-tanya, netranya memindai satu persatu orang-orang di sana yang tengah menghakimi sahabatnya. Biarin saja mbak, dia itu perusak rumah tangga orang, biar kapok, ucap ibu bertubuh agak gempal. Tenang bu, teman saya itu sedang sakit, dia baru saja pulang dari rumah sakit, apa ibu tidak kasihan? Tegurnya merasa prihatin. Hilda tampak pucat di sudut ruangan. Oh, jadi situ temannya. Baguslah, kasih tahu sekalian, jangan sok kecakepan deketin suami orang. Ke ujung dunia pun bakalan saya kejar kalau masih berani gangguin suami saya. Ancamnya seraya menggebrak pintu dengan lantang. Heh, wanita tak tahu diri, awas lo ya. Sekali lagi hubungi suami gue puter tuh kepala. Hardik perempuan itu sebelum akhirnya meninggalkan ruangan. Sedikit demi sedikit pasukan tak beraturan itu bubar. Belum lama mereka bernafas dari lega, datang ibu kos yang nampak murka. Menyorot Hilda dengan rasa muak dan tak suka. Rupanya karena insiden tadi cukup membuat pemilik kos itu malu. Secara gamblang ibu kos itu mengusir Hilda dari sana. Maaf bu, nanti saya pindah. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Sesal Hilda sembari menangis. Perempuan itu terlihat kuyu dan acak-acakan. Lo gak apa-apa dak. Inggit dan Okta mendekat. Keduanya nampak prihatin melihat Hilda yang terlihat tidak baik-baik saja. Ngapain lo kesini? Puas? Mau nertawain hidup gue yang hancur begini? Tuduhnya sengit. Kita kesini mau jengukin lo. Gak usah soker. Lo seneng kan Git bikin gue menderita kayak gini? Lo rampas Biru dari gue. Lo seneng kan berhasil membuat Biru tak peduli lagi sama gue? Puas lo Git? Murka Hilda tak terima. Astagfirullah dak, gue datang ke sini sebagai teman, sahabat. Itu pun kalau lo masih nganggap itu. Dan asal lo tahu, gue gak pernah rebut Biru dari lo. Gue gak pernah rampas dia dari lo. Biru sendiri yang memilih jalan itu. Dan bukannya lo sendiri yang tidak pernah nganggap serius dengan hubungan lo. Cinta itu berbicara dengan tindakan dan perilaku. Nyatanya lo tidak bisa memberi ketulusan untuk pasangan lo sendiri. Jadi jangan salahkan orang lain kalau lo sendiri yang diam-diam membuangnya. Kami adalah pasangan halal yang sah, yang sedang berusaha memperbaiki diri. Tolong dak, jangan seolah-olah lo yang paling tersakiti atas musibah yang menimpa lo. Kami di sini prihatin melihat ini semua. Lo sendiri yang bisa merubah diri lo sendiri. Nasihat Inggit panjang lebar. Gue udah hancur, semua benci gue, semua orang ninggalin gue. Gue dihukum dari kampus sampai waktu yang belum tentu rimbanya. Gue terancam drop out, dan itu semua gara-gara lo Inggit. Gue benci sama lo, pergi. Hilda menyambar gelas di meja dan melemparnya begitu saja pada Inggit, tepat pada pelipisnya. Spontan darah segar itu mengalir tanpa permisi. Gadis itu meringis menahan sakit. Tangannya menyangga penuh lumuran darah. Terasa pusing, Inggit jatuh pingsan tak sadarkan diri. Sementara Okta histeris melihat itu. Perempuan itu lekas mendekat dan menjerit meminta pertolongan. Sementara Hilda sendiri tak merespon apapun. Ia terlihat syok juga melihat Inggit yang terkapar di lantai tak sadarkan diri. Buru-buru perempuan itu dilarikan ke rumah sakit. Okta yang cemas langsung menghubungi Biru. Sementara Biru sendiri mendadak sibuk dan tidak bisa dihubungi. Nyatanya pria itu meninggalkan ponselnya di ruangan kerja ayahnya. Pria itu tengah mengikuti pertemuan penting dengan relasi ayahnya di luar kantor. Siang Pak,
maaf sedikit terlambat. Saya Rasdan, dan ini putra saya yang akan membantu menjalankan proyek ini, ujar Pak Rasdan memperkenalkan putranya. Zidan, pria itu menyambut uluran tangannya. Senang bekerja sama dengan Anda. Semoga produk dan bahannya cocok untuk bahan baku yang ada. Mereka saling berjabat tangan. Maaf Om, telat juga. Ares nyengir dengan rasa sungkan. Loh, ngapain di sini? Tunjuk biru mengarah seseorang yang baru datang. Kalian saling kenal? Tanya Zidan, memindai keduanya. Iya Om, temen gue di kampus yang paling rese sekampus, jawab Ares datar. Lo yang paling nyebelin, enak aja. Sela biru tak terima. Wah, jadi kalian sudah saling akrab. Bagus kalau begitu. Akan sangat mudah untuk kalian bertukar pendapat dan saling bekerja sama satu sama lain. Bagus dan kreatif, sama-sama masih kuliah tapi sudah berani terjun membantu. Salut sama yang muda-muda, imbuh pria bertubuh tegap itu. Mereka terlibat obrolan yang cukup serius, dilanjutkan makan bersama. Gak nyangka orang kaya lo jadi andalan nyokapnya juga. Ngeremehin gue, biar lo anak dosen, gue tantang IPK lo nantinya. Tantang biru percaya diri. Oke, kalau lebih unggul, gue dapat apa? Gak mungkin lah, gue pasti lebih cerdas dari lo, ucapnya tenang dan yakin. Bagaimana kalau lo kalah dan gue terbukti lebih pintar? Lo lepas inggit ya. Seketika gurauan hangat yang mereka lontarkan sedari tadi luntur dari muka biru. Maksud lo apaan, Res? Lo masih ngarepin istri orang? Tuduhnya tak terima. Mereka berdua sengaja duduk terpisah, sedikit menjauh dari para orang tua. Sengaja mengobrol santai setelah sesi tanda tangan kerjasama. Barangkali player lo kumat. Gua adalah orang pertama yang bakalan jemput Inggit di depan pintu. Biru mendengkus kesal mendengar celotehan Ares yang cukup berani. Dasar rival sejati. Gak usah ngimpi dan berharap lebih. Gua dan Inggit tidak akan terpisah. Sekalipun lo ganti dengan semua apa yang lo miliki, gua tetap akan menjaganya sampai akhir hayat ini. Baguslah kalau lo bisa setia. Gua harap lo pegang janji lo itu, ujarnya mengingatkan. Tiba-tiba ponsel Ares berdering. Ada nama Okta di sana. Pria itu menerima panggilan dan cukup terperangah dengan informasi yang baru saja didengar. Inggit Al, serbunya mendadak cemas. Istri gue kenapa? Ponsel gue? Oh ya ampun, gak ada, ketinggalan di ruang papa. Udah, ambil nanti. Buruan, Inggit masuk rumah sakit, diserang Hilda. Apa? Biru dan Ares bergegas dari sana dengan segera. Pah, Biru pamit dulu ya, Inggit masuk rumah sakit. Seru pria itu berlari. Ares mengekori sama paniknya. Mereka menuju rumah sakit bersama. Biru langsung turun dari mobil begitu saja, sedang Ares memarkirkan mobilnya. Terlihat Okta tengah menunggu dengan wajah cemas. Okta, Inggit kenapa? Tanya Biru tak sabaran. Lu kemana aja sih? Dihubungi dari tadi gak diangkat. Keluhnya kesal. Sorry tak, ponselnya ketinggalan di meja kerja papa. Inggit kenapa tak? Apa yang terjadi? Hilda ngapain Inggit tak? Cemas Biru tak sabar. Diserang Hilda, jawab Okta menyayangkan. Ya ampun, parah nggak? Perawat nampak selesai memberi penanganan pada pasien. Inggit sudah bisa ditemui masih di ruang UGD. Biru langsung masuk begitu dipersilakan seorang suster. Pria itu langsung berhambur mendekat dan meneliti istrinya. Perban putih nampak membalut pelipis Inggit. Kok bisa gini? Apa itu sakit? Kamu nggak apa-apa kan sayang? Cemas Biru meneliti istrinya. Udah pasti sakit lah, kok pakai ditanya sih? Jawab Ares yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Orang gua nanya istri, kenapa jadi elo yang jawab? Lagian ngapain sih ngikutin ke sini? Inggit, lain kali hati-hati ya. Sebaiknya tidak usah lagi berurusan dengan Hilda. Walaupun niatmu baik, tapi cewek kayak dia nggak bisa dibaik-baikin. Salah-salah kamu yang kena. Untung nggak parah-parah amat. Itu sudah termasuk tindakan kriminal. Mantan kamu tuh Al, heran gue. Kok bisa suka sama dia? Celoteh Ares panjang lebar. Mungkin saat itu gue khilaf. So, gue gak mau bahas dia. Aku minta maaf sayang.
Seharusnya aku tidak membiarkanmu menemui wanita itu. Jadi gini deh, apes. Keluh Biru merasa bersalah. Inggit hanya menanggapi kedua pria yang selalu terlibat cekcok itu dengan senyuman. Aku urus administrasi dulu ya, kata perawat. Tidak harus opnam, karena lukanya nggak begitu parah. Kamu cukup istirahat di rumah. Iya, tadi hanya sedikit pusing. Tahu-taunya udah di sini. Biru melakukan administrasi pembayaran sekaligus menebus obat di apotik. Sementara Okta dan Ares terlibat obrolan kecil sambil menunggu pria itu. Setelah menunggu lumayan lama, mereka akhirnya bisa pulang bersama.